Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Perkenalkan, saya Lili. Saat ini saya masih menjadi mahasiswa semester 3 di kampus Universitas Internasional Batam. Eh, Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang kebetulan menjadi tugas akhir semester di semester 3 dengan mata kuliah e-government dan hubungan internasional, di mana saya mengambil tema mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di era revolusi industri 4.0 dikaitkan dengan penerapan Omnibus Law. Oke, kita mulai ya. Latar belakang dipilihnya judul ini. Pertama, kita lihat UMKM itu sebagai penggerak perekonomian nasional. UMKM dapat menampung dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya UMKM itu yang sangat berkembang sampai dengan saat ini, harus ada peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selanjutnya ada kemajuan teknologi dan informasi saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 yang berkembang di segala sektor. Tidak menutup kemungkinan juga UMKM terlibat di dalamnya. Di salah satu sisi, kemajuan tersebut menjadi ancaman bagi beberapa pihak. Namun, di satu sisi lain, menjadi peluang untuk berkembang, termasuk salah satunya sektor UMKM. Namun, belum semua sektor UMKM memanfaatkan peluang di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, dengan hadirnya Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam undang-undang tersebut memberikan perhatian khusus bagi UMKM, dan UMKM menjadi salah satu klaster dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Nah, karena di dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut terdapat beberapa perubahan atas Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, apa yang menjadi permasalahan dalam kajian yang saya lakukan? Pertama, bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM? Kedua, apa sajakah yang menjadi peluang dan tantangan UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Ketiga, bagaimanakah kedudukan UMKM dengan berlakunya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Nah, metode penelitian. Dalam penelitian ini saya melakukan pendekatan yuridis normatif ditujukan terhadap Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki kontributif dan memperkuat terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat sebagai bahan tambahan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan penjabaran tambahan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode deskriptif analitis. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Di sini saya juga menjabarkan mengenai pengertian peran menurut para ahli, di mana itu peran adalah menurut Bruce J. Cohen, suatu perilaku yang diharapkan oleh suatu orang lain, seseorang untuk menduduki status tertentu. Dan selanjutnya menurut Miftah Toha, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, program pemberdayaan UMKM pada era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Di sini pemberdayaan UMKM itu pertama kali muncul di Indonesia itu bukan berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008, namun jauh sebelumnya sejak era pemerintahan Orde Lama dan dilanjutkan dengan era pemerintahan Orde Baru sudah dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM, namun belum maksimal. Nah, selanjutnya di era reformasi ini terbit Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM.
di mana dalam Undang-Undang 20 2008 ini terdapat beberapa peran pemerintah terhadap UMKM, antara lain pemerintah bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesempatan berusaha. Selanjutnya, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan promosi dagang. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran sumber daya manusia, desain, dan teknologi. Selanjutnya, menyusun peraturan pemerintah mengenai tata cara pembangunan prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan usaha. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi UMKM, serta memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, meningkatkan sumber pembiayaan usaha UMKM, meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, selanjutnya melakukan pemberdayaan di bidang pembiayaan dan penjaminan, dan banyak peran lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang 20 2008. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah UMKM di era industri 4.0? Kelemahan UMKM dalam meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, 58,6% UMKM yang telah mengadopsi teknologi komputer dalam kegiatan usaha, termasuk itu penyediaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, ada permasalahan minim fasilitas bagi pelaksana UMKM serta keterbatasan sumber daya manusia. Lalu perlu adanya pelatihan bagi UMKM. UMKM juga harus melakukan prediksi kesiapan digitalisasi pada level perusahaan. Selanjutnya, ada permasalahan UMKM membutuhkan informasi dan implementasi solusi yang menyesuaikan. Adopsi terhadap industri 4.0 dan teknologi yang memang masih sangat tinggi untuk saat ini. Selanjutnya, kesiapan yang diperlukan implementasi UMKM dengan transformasi pada digitalisasi produk dan jasa akan juga mempengaruhi permintaan khususnya pada UMKM. Bagaimana kedudukan UMKM dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja? Nah, kita ketahui bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan data dari BPS tahun 2018 terdapat 64,2 juta pelaku usaha. UMKM sudah berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 60,34% dari total produk domestik bruto atau sekitar 8.400 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,02% dari total tenaga kerja. UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. Berdasarkan data tersebut di atas, layak sudah bahwa UMKM ini menempati posisi yang strategis dalam perekonomian nasional dan harus mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pertama saya sampaikan mengenai kriteria, pembiayaan, perizinan berusaha, perlindungan hukum. Nah, dalam kriteria dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan. Sebab ketentuan kriteria dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah yang pastinya akan dibentuk setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku. Nah, selanjutnya mengenai pembiayaan dan penjaminan, pemerintah memiliki kewajiban terhadap penyediaan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan kepada usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, perizinan berusaha. Perizinan berusaha itu ada di pasal 91 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai perizinan berusaha. Pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan secara daring maupun luring. Nah, ini yang mungkin belum ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, selanjutnya ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum, pemerintah pusat dan daerah menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir itu
mengenai basis data tunggal UMKM sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penggunaan data pokok dari kementerian dan lembaga di sistem OSS, One Single Submission. Nah, ini yang menjadi perhatian dari pemerintah kita dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, di mana salah satu yang menjadi poin perubahan Undang-Undang UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai basis data tunggal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan menggunakan data pokok dari kementerian dan lembaga di sistem OSS, sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, mungkin sobat sekalian bisa melihat pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang isinya ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi UMKM yang terintegrasi dan daerah wajib melakukan pendataan UMKM yang terintegrasi tersebut. Nah, hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan basis data tunggal UMKM. Nah, ini yang menjadi perhatian kita terhadap UMKM yang memiliki basis data tunggal yang kemudian nanti akan melaksanakan revolusi industri 4.0, dan dengan adanya basis data tunggal tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan melakukan pemantauan secara langsung, melakukan pembinaan secara langsung terhadap UMKM yang sudah terdaftar. Nah, oke, kita sampai kepada kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, perlu dipertegas lagi dengan peraturan pelaksana, sebab masih banyak hal-hal yang masih perlu untuk dirinci lebih lanjut. Karena esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM ini adalah bagaimana caranya agar UMKM dapat lebih berkembang dan bisa bersaing dengan proses perizinan yang mudah, kepastian hukum, dan juga mengedepankan kualitas produk yang unggul. Selanjutnya, era industri 4.0 juga dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan bijaksana, di mana kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha, namun juga ada tantangan sebagai konsekuensinya. Peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Selanjutnya, sistem informasi ini dapat melakukan otomasi pada proses penjualan dengan menyimpan seluruh data pelanggan beserta data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat bagi pengelola UMKM. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Sampaikan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan jawab. Selanjutnya, mohon untuk di-subscribe, like, dan kalau bisa di-share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.